Raffi mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas menyusul maraknya aksi ormas yang dinilai kebablasan. Ulah ormas ini dinilai semakin ganas. Lalu kapan aturan penertiban akan dibahas? Kita segera berdiskusi dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol RD Adri Bulan Caniago. Kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Fraksi Gerindra Pak Bahtera Bandung, serta juga ada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum Pak Widodo. Selamat malam Bapak-bapak. Sehat? Selamat malam. Selamat malam Mas Pak RD dan Pak Bahtera. Oke. Selamat malam. Ada Agung di sini Bapak-bapak. Saya mau coba cocokin data dulu nih ke Kemenkum Pak Widodo. Pak Widodo, per Maret 2024, mohon dikoreksi jika ini keliru. Ini per Maret 2024, ini ormas yang terdaftar mencapai lebih dari 550.000 lebih begitu ya. Dari total ormas ini terdaftar ada 1.530 diantaranya baru memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT begitu. Itu 2024. Nah kalau 2025 perkembangannya sudah berapa banyak? Ya, terima kasih Mas Agung. Selamat malam semuanya Pak RD dan juga Pak Bahtera. Jadi di data Sistem Administrasi Badan Hukum Administrasi Hukum Umum AHU kita di Kementerian Hukum ini saat ini ormas itu ada dua jenis bentuk badan hukumnya. Dia berupa yayasan dan juga perkumpulan. Per bulan Mei ini, jadi sudah berkembang nih Mas Agung. Jadi per Mei ini ada 374.595 yayasan. Dan kemudian perkumpulan ada 238.364. Jadi memang total kurang lebih sekitar 500.000 lebih atau kurang lebih 600.000 lah. Udah hampir 600.000 ya. Ormas yang ada di Indonesia. Kurang lebih ada 600.000 saat ini per Mei ini yang terdaftar dalam sistem administrasi badan hukum di AHU. Oke, datanya sudah hampir 600.000 sekarang ormas yang terdaftar begitu ya. Kemudian kalau ke polisi, ke Pak RD, saya coba konfirmasi juga. Dari data tadi kan ada lebih dari 600 ormas yang terdaftar. Nah sejak operasi Berantas Jaya 2025 ini berjalan, ada berapa oknum ormas yang ditindak oleh kepolisian? Jika bisa disebutkan angkanya dari Pak RD, barangkali ada data. Ya baik, terima kasih Mas Agung ya. Begini, Polri hanya melihat seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Ya, jadi itu yang perlu kita garis bawahi, ya, di mana kita tidak melihat logo-logo atau label-label. Kita hanya melihat apabila ada satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh baik itu seseorang atau sekelompok orang. Nah, kemudian kita dengan dinamika Kamtibmas yang sekarang ini diwarnai dengan premanisme semakin maraknya ya, baik itu secara perorangan maupun per kelompok, lalu kemudian menjadi perhatian Bapak Presiden, ya, di mana beliau juga menekankan bahwa penegakan hukum itu harus tegas, kemudian pemberantasan kriminalitas itu harus dilakukan yang meresahkan masyarakat. Terus kemudian yang ketiga itu tentang terkait dengan meningkatnya keamanan dalam negeri, dan itu masyarakat atau rakyat kecil butuh pertolongan, perlindungan. Nah kemudian di tanggal 1 Mei kemarin Polri melakukan suatu operasi, ya, yaitu operasi kewilayahan yang disasar adalah premanisme. Dari tanggal 1 hingga tanggal data ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 14 kemarin ini, kita melakukan penegakan hukum sebanyak 6.349 kegiatan. Ya, ini kegiatan-kegiatan penegakan hukum. Dari 6.349 kegiatan tersebut, kita jumlah tersangka yang diamankan itu sebanyak 7.053 tersangka sampai saat ini. Demikian. Oke, ada lebih dari 6.000 tetapi tidak teridentifikasi begitu Pak RD ya. Ini dari mau perorangan, mau organisasi begitu ya. Tidak memandang itu tetapi yang jelas melakukan
tindak kejahatan begitu ya, PRD? Ya, betul. Jadi kejahatan yang dalam konteks premanisme ada kegiatan intimidasi, kemudian ada hal-hal lainnya ya yang menyangkut masalah kenyamanan dan keamanan, faktor keamanan dari masyarakat. Nah, ini yang kita tindak. Oke, saking mungkin tingginya kasus atau mungkin juga besarnya perhatian pemerintah terhadap upaya premanisme ini, Presiden Prabowo Subianto bahkan mengusulkan begitu ya, penindakan terhadap premanisme ini. Saya coba ke Pak Bahtra dari Komisi 2 DPR RI. Pak Bahtra, bagaimana Komisi 2 kemudian menyikapi usulan pemerintah untuk membahas rancangan RUU Ormas? Apakah urgensi memang sudah saatnya begitu ini segera mungkin dibahas? Ya, terima kasih Mas. Kami dari DPR sendiri menyambut baik apa yang menjadi inisiatif pemerintah ingin menertibkan ormas-ormas, terutama ormas-ormas yang dianggap akhir-akhir ini yang kita sering saksikan seringkali membuat keonaran di tengah masyarakat, membuat publik merasa tidak nyaman, terus kemudian bahkan kalau kita saksikan bahwa mereka berani ya membakar mobil polisi. Nah, bagi kami ini adalah inisiatif yang bagus oleh pemerintah dalam rangka bahwa bagaimana menjaga ketertiban masyarakat, bagaimana kemudian menjaga supaya investasi kita bisa dijaga dengan baik. Nah, kita saksikan kan akhir-akhir ini bukan hanya masyarakat tapi perusahaan-perusahaan juga mereka palaki. Nah, itu yang kita kemudian resah termasuk di DPR. Yang hendak buka pabrik ya, yang mau bangun pabrik gitu, padahal sebetulnya mau kalau buka pabrik kan itu nanti membuka lapangan pekerjaan baru begitu ya. Ya tentu ini kan presiden kita, Presiden Prabowo lagi gencar bagaimana menarik investasi dari luar untuk kemudian berinvestasi di Indonesia dalam rangka apa? Supaya peningkatan lapangan pekerjaan itu bisa bertambah. Nah, di suatu sisi juga kalau presiden lagi fokus ingin menarik investor, menarik perusahaan-perusahaan lain ingin berinvestasi yang pada akhirnya nanti bisa membuka lapangan pekerjaan. Tapi di sisi lain kalau misalnya mereka tidak dilindungi kenyamanannya, mereka tidak dijaga ketertibannya, nah mereka juga lama-lama nggak mau berinvestasi. Nah, maka dari itu kami sangat menyambut baik pihak pemerintah dalam hal ini. Presiden Prabowo yang diwakili oleh Kemendagri ingin merevisi Undang-Undang Ormas. Nah, kita tahu sendiri bahwa sekarang kan di era demokrasi ini sangat gampang mendirikan baik itu ormas ataupun yayasan. Sebenarnya bagi kami tidak ada masalah ormas-ormas itu baik-baik aja, tetapi yang kita saksikan akhir-akhir ini kan marak sekali oknum-oknum yang meresahkan masyarakat. Nah, itu kita tidak pengen seperti itu. Nah, pada dasarnya saya lihat kan ormas-ormas juga kan banyak yang bagus-bagus juga. Mereka diajak, dilibatkan, misalnya ada bencana, mereka paling duluan turun ke lapangan. Ada musibah yang terjadi di suatu tempat, mereka yang paling duluan hadir. Nah, itu ormas-ormas seperti itu juga kita butuhkan. Tetapi bagi ormas-ormas yang dianggap keberadaannya meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, apalagi sudah melakukan tindakan-tindakan yang dianggap bahwa itu sudah memenuhi unsur pidana, nah baiknya kami menyampaikan bahwa pihak aparat harus segera bertindak sehingga tidak lama-kelamaan ini dianggap jadi pembiaran. Oke, tidak semua ormas-ormas itu konotasinya buruk. Justru tujuan awal pembentukan ormas adalah untuk tujuan yang baik begitu ya. Tetapi dalam perjalanannya ternyata ada ormas-ormas tertentu begitu yang memang kemudian membuat masyarakat resah. Oleh sebabnya wacana pembahasan RUU premanisme begitu termasuk ormas ini juga harusnya bisa menjadi angin segar supaya nanti ketahuan do and don't-nya seperti apa. Tapi sebelum kita coba bahas lebih jauh lagi, saya coba konfirmasi juga ke Kemenkum Pak Widodo, sebenarnya yang sejauh ini berjalan begitu ya, seperti apa bentuk pengawasan terhadap organisasi masyarakat yang saat ini berlaku? Ya, jadi memang ada dua bentuk pengawasan yang kita lakukan ya. Pertama sifatnya preventif dan yang kedua sifatnya pengawasan represif.
yang kami lakukan di Kementerian Hukum secara preventif tentu dari mulai proses pendaftaran, kemudian verifikasi sampai dengan pengesahan badan hukumnya dari organisasi itu, baik bentuknya yayasan maupun bentuknya perkumpulan, Mas Agung. Tapi memang untuk pembinaan lebih lanjut ormas ya tentu di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Satgas lainnya yang terkait dengan sektor-sektor lainnya. Tentu ini kita perlu kolaborasi, sinergi dan koordinasi antar satu dengan yang lainnya gitu. Dan seperti yang disampaikan oleh yang terhormat tadi Pak Bahtra bahwa tidak semua ormas itu buruk. Faktanya memang mereka adalah bentuk dari representasi partisipasi masyarakat ya untuk membangun pemberdayaan masyarakat, kemudian memajukan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya gitu. Karena memang di dalam Undang-Undang Ormas sendiri kan asasnya itu adalah ya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Sangat mulia tujuan pembentukan ormas. Jadi kalau kemudian ada satu atau dua oknum yang melakukan tindakan-tindakan tentu ini tidak merepresentasikan keseluruhannya. Namun demikian Kementerian Hukum tentu tetap responsif jika sekiranya ada pihak keinginan baik dari Kemendagri, Pak Presiden maupun juga dengan masyarakat yang ingin melakukan penataan, perbaikan dalam rangka pengawasan dan pembinaan ormas melalui perubahan atas Undang-Undang Ormas itu sendiri. Oke, kalau pendaftaran, pengumpulan data itu kan Kementerian Hukum tadi memayunginya begitu ya. Kalau ada ormas yang kemudian melakukan pelanggaran, itu penindakannya juga masuk ke datanya, masuk ke Anda juga Pak Widodo atau seperti apa? Atau ke Kemenkumham juga? Iya, sebatas karena kami administrasi bidang hukum ya. Jadi kalau misalkan ada kehendak atau putusan dari aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, mungkin ke Kemendagri, begitu juga dengan penetapan pengadilan gitu ya. Biasanya nanti ormasnya akan kita blokir ya, akan kita aksesnya tidak itu dan sampai kepada aspek pembubaran ormas itu sendiri secara hukum badan hukumnya gitu. Oke, tadi Anda juga menyebutkan Pak Widodo bahwa perlu ada sinergi antar kelembagaan begitu dan instansi. Sejauh ini bagaimana upaya sinergi tersebut? Komunikasi cukup mesra dengan beberapa lembaga termasuk dengan kepolisian begitu, ada Pak Erdi juga di sini? Ya sudah berjalan cukup baik insya Allah. Bahkan kemarin kita bertemu dengan melalui Pak Menko Polkam mengkoordinasikan mengenai perkembangan mengenai ormas ini sendiri. Ya tentu juga diharapkan Kementerian Hukum dalam hal ini Direktorat Jenderal AHU agar ke depan aspek preventif dan aspek represifnya dari segi administrasi hukum juga lebih diperketat, melibatkan mereka semua. Tentu ini suatu hal yang positif gitu bagi kami, senang gitu karena bersama-sama kita bahu-membahu untuk mengawal pengawasan dan pembinaan ormas supaya sesuai dengan asas dan tujuannya, termasuk juga maksud dan tujuan pembentukan ormas itu sendiri, Mas Agung. Oke, momennya pas ya, ini kita juga diskusi bareng. Saya ke Pak Erdi kalau gitu, dari pihak kepolisian, fokus penindakan yang dijalankan dalam operasi Berantas Jaya 2025 ini apa Pak Erdi? Ya, komitmen Bapak Kapolri ya, semua tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Polri itu akan selalu hadir untuk melindungi setiap warganya. Jadi tidak ada ruang lagi ya bagi aksi-aksi premanisme yang ada di hukum di wilayah hukum Indonesia. Nah, kemudian dalam operasi ini memang kita mengedepankan kegiatan penegakan hukum. Namun itu pun harus didukung dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat preemptif, kemudian represif. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan ini ya untuk menanggulangi gangguan kamtipmas yang terjadi. Terlebih atau tidak kalah pentingnya adalah kita bagaimana untuk mewujudkan iklim investasi Indonesia yang kondusif. Nah, tentu saja tadi yang namanya kolaborasi, kemudian koordinasi. Nah, itu pun harus sering kita lakukan dengan kementerian dan lembaga atau stakeholder lainnya. Itu istilahnya operasi kepolisian. Jadi kita melalui langkah-langkah. Memang penegakan hukum, tetapi didukung dengan kegiatan preemptif dan represif. Demikian. Preventif dan preemptif. Terima kasih.
Baik, kalau laporan masyarakat sejauh ini sudah adakah yang masuk ke kepolisian? Jumlahnya begitu mungkin bisa teridentifikasi soal tindakan ormas yang mengarah pada tindak premanisme. Tadi kita bahas juga bahwa tidak semua ormas, justru ormas itu tujuannya baik gitu. Justru bagus ormas itu gitu. Tetapi adakah laporan-laporan masyarakat yang mengarah kepada ormas yang kemudian kepada tindakan premanisme? Ya, sekali lagi kita sepakati ya, Polri akan menindak pelaku kejahatan itu baik perorangan maupun kelompok. Jadi siapapun, kita tidak melihat mereka mempunyai logo, mempunyai apa sebagainya. Tetapi ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana, itu akan kita lakukan penegakan hukum. Nah, terkait masalah laporan, tentu saja dari 36 Polda yang sudah tersebar seluruh Indonesia, ini sudah mendapat laporan-laporan. Dan terima kasih dari masyarakat yang telah melapor, dan kami juga menghimbau untuk tidak takut melapor. Ya, bisa dilakukan secara langsung, langsung kepada kami yang ada di kantor-kantor polisi setempat di jajaran, atau menggunakan 110 yang efektif. Nah, kami juga ya khususnya divisi humas dengan satuan kerja lainnya, kita mempunyai akun-akun di media sosial. Kemudian kita juga melihat ya kegiatan-kegiatan apa yang terjadi di media sosial yang terkait dengan masalah premanisme. Ini pun merupakan suatu atau wujud melaporkan kepada kita. Dan alhamdulillah dengan melihat suatu kejadian yang ada di media sosial, insya Allah kita merespon dengan cepat seperti beberapa contoh atau kejadian-kejadian yang sudah terjadi, dan kita dalam waktu yang tidak berapa lama kita bisa mengungkap pelaku-pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Demikian. Oke, melalui berbagai mekanisme memanfaatkan sejumlah jejaring, begitu termasuk juga media sosial ya. Ini tentunya bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk diungkap begitu. Pertanyaan tadi kami ajukan sebetulnya karena kami juga ada kekhawatiran. Sebagian masyarakat ada kekhawatiran kalau ini merupakan fenomena gunung es begitu. Yang melapor hanya sebagian begitu, sementara sebagiannya lagi takut untuk berbicara, takut untuk speak up begitu. Nah, bagaimana kemudian DPR Komisi 2, Pak Bahtra, menanggapi hal ini? Bagaimana rekomendasi dari Komisi 2 untuk menindak ormas-ormas yang bermasalah? Saya pikir instruksi Presiden sudah sangat jelas ya, bahwa bagi ormas-ormas atau oknum ormas yang dianggap bermasalah, itu kan juga mencederai nilai-nilai yang kita anut selama ini, bahwa misalnya kalau ormas-ormas yang dianggap keberadaannya meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, dan bahkan sudah melakukan tindak pidana, sederhana aja ya, kalau dilakukan penertiban, ditindak tegas, ya tentu pasti ormas-ormas yang atau oknum ormas yang dianggap tadinya mau melakukan perbuatan yang sama pasti dengan sendirinya berhenti kan. Nah, tetapi kalau dikasih ruang pembiaran, nah inilah yang akan menjadi celah bagi mereka, bahwa ada mereka melihat bahwa selama ini kita juga tidak ditindak tegas. Nah, itu membuka ruang bagi mereka. Tapi yang pasti begini ya, saya mau menggarisbawahi sejak awal bahwa tujuan pendirian ormas itu kan tentu tujuannya mulia. Dia juga membawa misi bagaimana ikut berkontribusi membangun bangsa. Nah, maka dari itu perlu juga dilakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala, ya kan? Bagi ormas-ormas yang bagus kan boleh berkolaborasi dengan pemerintah. Tetapi bagi ormas-ormas yang dianggap meresahkan keberadaannya, meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, apalagi misalnya melakukan teror terhadap masyarakat, nah inilah yang harus ditindak tegas tanpa pandang bulu siapapun ormasnya. Nah, tidak boleh diberi ruang, dan jelas sekali instruksi Presiden bahwa tidak ada ruang bagi mereka yang ingin meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban umum. Nah, karena nanti impactnya besar sekali ya. Saya katakan di awal tadi, Presiden Prabowo lagi gencar-gencarnya ingin bagaimana peningkatan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita ingin peningkatan lapangan pekerjaan, maka dibutuhkan investasi yang banyak datang ke Indonesia, apakah itu investasi lokal ataupun dari luar. Nah, tetapi kalau situasi kita tidak kondusif, maka orang juga takut untuk berinvestasi. Orang juga takut untuk misalnya contoh kecil membangun pabrik,
ya kan, membangun usaha. Nah, dengan sendirinya mereka tidak mau kalau misalnya situasinya tidak kondusif, situasinya tidak normal. Nah, inilah yang kita khawatirkan kalau misalnya ormas-ormas yang dianggap mengganggu masyarakat atau oknum-oknum ormas tertentu dianggap mengganggu ketertiban masyarakat, terus kemudian tidak dilakukan penindakan. Tapi saya pikir kan instruksi Presiden sangat jelas sudah disampaikan. Menteri Hukum HAM juga sudah menyampaikan, dan kami di Komisi 2 nanti akan rapat dengan Pak Mendagri untuk kemudian memang ke depan juga kita harus juga dari segi regulasi kita juga harus mengevaluasi kelemahan-kelemahan mana saja yang perlu dibenahi sehingga orang juga membuat ormas-ormas. Oke, kapan Pak Bahtra rencananya rapat ini berlangsung, dalam waktu dekatkah? Oke, saya coba ke Pak Widodo kalau begitu, Pak Widodo. Ya, Mas Agung silakan. Oke, Pak Widodo, untuk ormas-ormas berbadan hukum, tadi kan Anda menyebutkan bahwa penindakannya juga ada, salah satunya dengan cara membekukan begitu izinnya. Ini juga tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Bahtra begitu ya, langkah tegas mesti sesegera mungkin dilakukan, termasuk juga upaya penindakan bagi ormas-ormas yang katakanlah bermasalah atau ada temuan-temuan begitu ya. Tapi sebetulnya untuk ormas-ormas berbadan hukum yang mereka dapatkan dari pemerintah selain pengakuan keberadaan organisasinya, apakah ada sistem tertentu seperti misalkan hibah atau dana dari pemerintah untuk operasional atau menggerakkan kegiatan-kegiatan positif para organisasi masyarakat ini? Agak terputus-putus Mas Agung, tadi bisa di... Oke, Pak Widodo, untuk ormas-ormas yang berbadan hukum, apakah ada sistem hibah atau mungkin juga semacam pemberian dana tertentu dari pemerintah untuk memutar operasional atau kegiatan dari organisasi masyarakat tersebut? Ya, jadi karena bentuk ormas ini kan tadi ada dua ya, ada yayasan, ada perkumpulan gitu Mas Agung, dan di dalam undang-undang ormas dimungkinkan mereka bisa dari dana itu, sumber dana itu kelola sendiri atau mungkin dari sumbangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Namun kami di Direktorat Jenderal AHU hanya memiliki kewenangan dan bertugas memberikan catatan administrasi hukum atas status badan hukumnya saja Mas Agung. Kalau sumbangan, hibah dan lain sebagainya menyangkut pendanaan, tentu dari kementerian lembaga terkait lainnya yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Karena ormas ini baik perkumpulan maupun yayasan kan banyak variannya. Ada yang bergerak di bidang pendidikan. Ya tentu baik pemerintah maupun organisasi-organisasi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan bisa memberikan sumbangan atau bantuan pendanaan kepada mereka sepanjang mereka kemudian melakukan secara transparan dan akuntabel. Demikian juga dengan di bidang keagamaan. Bisa juga dari institusi pemerintah di bidang keagamaan atau organisasi keagamaan yang memberikan bantuan-bantuan kepada mereka, termasuk juga charity dari orang perseorangan. Nah, demikian juga dengan di bidang sosial. Sosial ini cukup luas ini, karena bentuk-bentuk segala macam penyimpangan kegiatan ormas juga sesungguhnya terjadi banyak di dalam sektor-sektor yang berbeda-beda. Umumnya kami mencatat ada 3 itu Mas Agung. Ada bentuk-bentuk premanisme, pungli maupun juga bentuk-bentuk pemerasan atau kekerasan. Kan ini yang umumnya rata-rata di bidang sosial kemasyarakatan yang terjadi dilakukan oleh oknum-oknum ormas. Demikian Mas Agung. Jadi kami Kementerian Hukum tidak terkait dengan masalah hibah dan itu pembiayaan kecuali ada satu lagi itu yang bentuknya bantuan hukum. Jadi bantuan hukum LBH ya, lembaga bantuan hukum. Ya, itu dalam rangka perlindungan hukum kepada masyarakat, kita Kementerian Hukum memberikan bantuan kepada mereka untuk dalam rangka pendampingan masyarakat yang bermasalah secara hukum itu. Oke, jadi dari Kemenkum. Tapi bukan di AHU, adanya di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Oke, kalau dari Kemenkum jadi sebetulnya tidak ada secara spesifik mengatur bahwa ada dana yang dikucurkan untuk organisasi pun yang sudah berbadan hukum begitu ya untuk memutar operasionalnya. Artinya ini
berikan kesempatan kepada masing-masing organisasi masyarakat secara swadaya untuk mengelola operasionalnya. Bisa dari tadi mungkin lembaga-lembaga terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing, termasuk juga sumber-sumber pendanaan begitu untuk memutar operasional organisasi masyarakat, bisa juga dari iuran anggota begitu ya, kemudian juga sumbangan publik dan lain sebagainya. Nah, ini yang sedang kami coba rangkai. Atau jangan-jangan begitu, dari sinilah kemudian celah yang dipakai oleh ormas-ormas nakal begitu untuk mencari, seakan mencari pembenaran. Kita mencari dana sumber tambahan begitu untuk memutar operasional dari organisasi. Oleh karenanya mereka meminta mungkin bahkan secara paksa begitu kepada masyarakat. Apakah ada poin tertentu di sini yang perlu mungkin dibahas lebih lanjut oleh pemerintah, apalagi wacana soal pembahasan RUU Premanisme ini sudah diwacanakan begitu Pak Widodo? Ya, jadi memang untuk pendanaan ormas ya sendiri mekanisme, kecuali tadi kaitannya dengan lembaga bantuan hukum ya yang dimiliki oleh sebagai binaan dari Kementerian Hukum, ada di bawah pembinaan BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, tetapi bantuannya untuk pendampingan kepada masyarakat, gitu LBH-nya itu. Nah, terkait dengan yang kedua RUU perubahan Undang-Undang Ormas, tentu ketika ini menjadi sebuah aspirasi ya, Kementerian Hukum sebagai salah satu kementerian yang menangani juga bidang peraturan perundang-undangan ya, nanti tentu kita akan membantu untuk proses dari mulai tahap perencanaan, penyusunan dan seterusnya. Namun demikian sampai dengan saat ini dalam pantauan kami Pak Mas Agung, itu di dalam program legislasi nasional undang-undang tentang perubahan ormas masih belum ada dalam listingnya, baik dalam prioritas tahunan maupun dalam long listnya. Kecuali ada satu catatan di dalam long list di 5 tahunan itu ada RU tentang perkumpulan, di mana kita tahu perkumpulan merupakan salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan. Namun demikian jika ada atensi dari pimpinan, dalam hal ini pimpinan nasional Pak Presiden Prabowo maupun juga Pak Menteri Dalam Negeri maupun juga kementerian lainnya, tentu kami bisa dari Kementerian Hukum akan dengan mengakselerasi untuk melakukan itu ya, agar lebih cepat untuk dibahas. Ya, betul. Walaupun sampai saat ini sebetulnya RUU soal premanisme ormas ini belum masuk dalam perencanaan yang akan dibahas dalam jangka pendek maupun juga jangka panjang begitu. Tetapi kalau ternyata ada dorongan, ada atensi khusus dari pimpinan negara begitu ya, ini tentu bisa kita akselerasi, bisa dibahas lebih dulu begitu ya, menyusul sebelum RUU yang lain. Nah, kita coba tanya ke pihak kepolisian, ke Pak Erdi. Pak Erdi, kalau kita bicara soal urgensi bahwa ini sedang akan dibahas RUU-nya begitu premanisme, mungkin ada gambaran dari pihak kepolisian persoalan soal mengenai tindakan ormas yang kebablasan. Ini kan bukan masalah baru begitu ya. Tampaknya sejak lama sudah ada. Bahkan kalau melihat momen Lebaran, misalkan ada orang atau mungkin ormas tertentu yang datang ke sebuah tempat usaha meminta sumbangan, dalam tanda petik begitu, ini bahkan memaksa begitu ya. Ini bukan kali ini saja terjadi, tetapi kalau sekarang, bolehkah kita bilang bahwa ini sudah sangat urgen, sudah sangat krusial begitu sehingga harus bahkan dibahas secara komprehensif bersama-sama, bahkan menyusun RUU-nya? Ya, baik. Pada prinsipnya Polri mendukung ke segala satu kegiatan yang menyangkut masalah Harkamtibmas. Ya, kita memelihara keamanan, ketertiban dan masyarakat, di mana Polri juga sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang sekarang sedang dilakukan, yaitu kita memberantas premanisme, itu tetap harus kita dukung, di mana kita mengetahui premanisme ini itu bisa bertindak sewenang-wenang, kemudian menggunakan kekerasan, lalu intimidasi, ancaman yang untuk memperoleh keuntungan pribadi ya kepada siapapun juga yang menyebabkan keresahan masyarakat. Polri komitmen ya untuk tidak lagi mendapatkan ruang bagi mereka itu. Nah, oleh karena itu ya kita tetap mendukung ya, dalam situasi apapun juga, dan kami juga berharap kita bekerja sama, berkoordinasi, kolaborasi dengan instansi terkait maupun dengan kelembagaan yang lain ya.
Mengapa demikian? Karena selain kita melakukan penegakan hukum, ada kegiatan-kegiatan itu preventif dan preventif. Nah, ini dari kelembagaan kami membutuhkan kolaborasi dan koordinasi. Demikian. Oke, barangkali temuan-temuan di lapangan kepolisian begitu, apa yang paling menjadi tantangan atau kendala utama untuk pemberantasan tindak premanisme ini? Sehingga para pelakunya kemudian tampaknya tidak jerak, ada lagi temuan lagi premanisme, ada lagi temuan premanisme. Ya, ini kan bagian dinamika perkembangan di lapangan ya. Ya, tentunya kita harus memahami bahwa mereka melakukan suatu tindakan premanisme itu untuk mendapatkan keuntungan sesaat atau sesingkat-singkatnya ya. Nah, oleh karena itu kita tidak ada kendala yang begitu signifikan ya. Cuma kami berharap untuk masyarakat jangan takut dan jangan segan untuk melapor kepada kepolisian. Kami menjamin keselamatan dari yang melapor. Nah, ini sudah komitmen kami. Mengapa? Karena kita tidak berupaya untuk tidak mendapatkan ruang lagi bagi premanisme ya, untuk mengintimidasi, mengancam, kemudian untuk menggunakan kekerasan kepada masyarakat, karena kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan ya agar kehidupan sehari-hari masyarakat itu berjalan sesuai dengan harapan yaitu kenyamanan dalam beraktivitas ya, dan juga keselamatan dalam produktivitas. Demikian. Baik. Pak Erdi, poin tadi kami coba tanyakan begitu untuk mungkin bisa jadi masukan yang akan dibahas dalam RUU dari premanisme ini begitu, dampak atau efek seperti apa yang kira-kira akan bisa bertambah baik agar memberikan efek jera begitu bagi para pelaku ormas-ormas atau yang bermasalah ataupun juga tindak dari premanisme tersebut. Sayang sekali tetapi Pak Bahtera tampaknya ponsel yang digunakan untuk diskusi kita pada malam hari ini mengalami kendala, begitu baterainya sudah habis, kami dapat informasinya sehingga kita belum bisa mendengarkan pendapat dari Komisi 2 DPR RI. Tetapi kemudian untuk Pak Widodo terakhir, selain dicabut badan hukumnya Pak Widodo oleh Kemenkum, kemudian juga penindakan pidana oleh kepolisian untuk oknum ormas yang melakukan pelanggaran pidana, juga ada pencabutan administrasi begitu ya dari Kemendagri. Apakah ada opsi lain yang diajukan dari Kemenkum untuk penindakan ataupun pengawasan ormas-ormas yang mungkin nanti bisa juga turut dibahas dalam RUU premanisme ini? Ya tentu pertama ketika ada premanisme itu dilakukan oleh orang perseorangan, tadi Pak Kombes Erdi sudah menjelaskan ya. Orangnya tentu akan dikenakan sanksi dan seterusnya. Tapi ketika dia dilakukan oleh suatu ormas berbadan hukum, ya tentu pembekuan sampai dengan pembubaran organisasi itu secara hukum tentu bisa kita lakukan. Dan yang kedua, di kami juga ada istilah beneficial ownership sekarang. Baik itu diberlakukan kepada perkumpulan, kepada yayasan, perusahaan maupun entitas badan hukum maupun badan usaha lainnya. Ketika kemudian ada seseorang yang diduga dari aparat penegak hukum bahwa yang bersangkutan memang selalu berbuat pelanggaran hukum atau mengganggu keamanan ketertiban masyarakat, maka ya red notice yang diberikan atau catatan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian akan menjadi atensi bagi Dirjen Agung. Kalau ada nama itu tidak mungkin lagi dia bisa mendirikan atau kemudian menjadi salah satu pengurus di lembaga ormas itu sendiri, baik perkumpulan, yayasan maupun mungkin kegiatan-kegiatan usaha lainnya dalam bentuk perseroan terbatas dan lain sebagainya. Gitu Mas Agung. Baik, Pak Widodo terima kasih sudah berbagi insight. Harapan kita sama juga tentu agar RUU ini segera dibahas agar tindakan premanisme baik itu mungkin sebetulnya dari ormas yang katakanlah nakal ataupun juga dari pihak perorangan itu bisa segera diberantas, bisa juga terantisipasi. Tentu tujuan utamanya adalah menjaga iklim investasi kita juga bisa tetap terjaga, tetap baik-baik saja. Terima kasih juga Pak Erdi sudah berbagi insight. Saya ingin coba menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Erdi tadi. Jangan takut untuk melapor, jangan takut untuk angkat bicara, speak up begitu ya Pak Erdi. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat kembali beraktivitas. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Selamat malam Mas Agung, Mas Erdi. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum.
Presiden Prabowo Subianto mendorong negara-negara Islam untuk mengambil tindakan